Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada yang terhormat Romo Kiai Haji Imaduddin Al-Bantani yang sangat saya hormati. Pria-pria yang lain tidak saya sebutkan, saya hormati. Langsung saja nama Turimin dari Nusa Penyu. Ya. Langsung saja apa yang telah disampaikan oleh Romo Kiai yang berkaitan dengan permasalahan nasab yang ini menjadi permasalahan daripada warga Nahdlatul Ulama. Terus terang saja saya sendiri termasuk pecinta habaib. Sekali lagi saya ini termasuk pecinta habaib, pengamal rotibul hadat, pengamal rotibul atos dan lain-lain, termasuk pengamal pecinta-pecinta di mana ada sholawat insya Allah saya hadir. Kemudian saya sendiri juga termasuk warga NU Tulen. Ya, warga NU Tulen dan tidak diragukan, boleh cek. Boleh cek, Pak sudah punya kartanu. Sementara itu permasalahan tesis jenengan itu berkaitan dengan nasab. Ini terus terang saya ini sebagai warga NU hatinya galau. Satu sisi sebagai warga NU, satu sisi sebagai pecinta habaib. Saya yakin teman-teman yang lain juga demikian, ada yang hatinya juga seperti saya galau. Maka dari itu ya, permasalahan nasab ini sudah bertahun-tahun, terus terang saja sudah bertahun-tahun, tetapi tidak ada penyelesaian sampai hari kiamat. Kalau tidak ada yang menengahi, tidak akan selesai. Ini akan membingungkan warga NU. Terus terang saja, saya mohon satu, ada solusi penyelesaiannya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi lagi saling menjelekan, saling gontok-gontokan. Versi jenengan Kiai itu pasti menyalahkan daripada para habaib. Versinya habaib juga menyalahkan tesis jenengan, termasuk mengharamkan adanya tes DNA. Saya mohon setelah ini monggo jenengan, apalagi sebagai pengurus PW PW Banten itu jadi saya mohon lah supaya nanti tidak kemana-mana. Yang penting warga Indo adem, tetap mengamalkan rotibul adat, tetap berjanji, tetap manakiban, tetap lihat-lihat lah pokoknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi dari Pertanian Kebumen. Saya termasuk muridnya Pak Galon dulu dari Kastiliro. Jangan tangan kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Imaduddin Al-Bantani. Yang pertama, pernahkah dari RA itu mengajak diskusi bersama dengan panjenengan? Dari RA langsung, bukan dari prosonya. Dari RA langsung. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang YouTube kontennya Dr. Hanifah? Ya, hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesanan dari dalam pertanyaan, apakah ada dzurriyyah Rasul yang bukan dari barisan Ba'alawi? Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Terima kasih. Ini audiens cukup respect ini bagaimana? Ada 3, Pak Turimin, ini adiknya Turiman ini. Terus Ahmad Fauzi dari Kebumen, dan yang terakhir ada pesan dari dalam yang berputih. Jadi adakah dzurriyyah Rasul yang asli alias yang non Ba'alawi?
Dipersilahkan monggo. Saya mulai dari yang terakhir. Durian Nabi itu banyak marganya. Ada Al-Idrisi, ada Al-Maliki, kayak Sayyid Al-Maliki. Itu durian Nabi asli. Al-Idrisi, durian Nabi asli. Kemudian ada Al-Jailani, durian Nabi asli. Ada Al-Hashimi di Mekah, durian Nabi asli. Ada Ar-Rassi di Yaman, durian Nabi asli. Ada Al-Kattani di Mesir, durian Nabi asli. Jumlahnya ratusan. Ada Ibnu Jamil, ada Al-Qabiji, ada Az-Zaidi, ada Al-Khawsi, dan lain sebagainya. Salah satunya yang mengaku sebagai durian Nabi itu Ba'lawi. Tetapi sayang, Ba'lawi ini terkonfirmasi palsu, bukan durian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak Khazin Ba'lawi, jenggotnya jenggot Ba'lawi ini. Pertama, apakah pernah ada Rabita Alawiyah mengajak saya untuk berdiskusi? Tidak ada. Yang ada saya ngirim surat kepada Taufik Segaf untuk diskusi, tapi dia tidak mau. Saya sudah kirim surat kepada Rabita Alawiyah untuk berdebat dengan saya. Di Banten difasilitasi oleh Kuncen Sultan Banten untuk berdebat antara saya dan Rabita. Rabita tidak bersedia datang, yang akhirnya saya tidak datang. Karena apa? Rabitanya tidak mau. Di screenshot SMS-nya Rabita kepada saya oleh panitia, ini Rabitanya tidak akan datang dan tidak akan mengirim perwakilan. Itu. Jadi kemudian saya datang ke Pasuruan, difasilitasi oleh Kiai Ali Badri Masuri. Katanya mau diajak diskusi oleh Taufik Segaf, saya yang fasilitasi. Saya datang ke Pasuruan ke rumah Kiai Ali Badri, yang kata dia Taufik Segaf adalah teman dia. Akhirnya saya datang, tetapi Taufik Segaf, ketua Rabita Alawiyah, tidak mau. Kemudian yang kedua, pertanyaannya apa itu Ki Bang Hozin? Yang kedua, YouTube tadi. YouTube Dr. Hanifah itu dokter palsu, tidak ada orangnya. Jadi akun fiktif, gambarnya cewek cantik, itu gambarnya orang Arab itu. Kemudian diambil, dikasih nama Dr. Hanifah, padahal orangnya tidak ada. Saya sudah cari mana nomor teleponnya untuk melayani tantangannya tentang 1,6 miliar. Jadi dia bikin narasi tentang pembelaannya kepada Ba'lawi, tetapi tidak bisa dihubungi. Kenapa tidak bisa dihubungi? Karena dia akun palsu, orangnya tidak ada, fotonya foto palsu. Perempuan itu ininya, fotonya itu Hanifah itu foto perempuan cantik sekali. Kenapa saya semangat itu ingin berdebat dengan dia? Karena lihat fotonya, mudah-mudahan saja fotonya sama dengan aslinya. Ternyata diketahui akunnya akun palsu, akun fiktif. Untuk yang pertama tadi Bapak Turimin, solusinya tadi sebelum kesini dari jam 9 kurang lebih kami mengadakan diskusi, makanya suaranya habis begini karena semalam ceramah, kemarin ceramah sampai sore, hari ini ceramah juga diskusi. Tadi jam 9 sampai jam 12 itu belum selesai tadi, karena saya hati selalu kebayang Yai Wahib, ingin segera bertemu. Jadi lagi ngomong Kang Mogi saya cubitin terus.
diam, kita harus ke sana, ke Cilacap sekarang. Ini Kang Tubagus Mogi, Ketua Rabita Babat Kesultanan Banten, lagi diskusi, saya cubitin agar kita langsung berangkat ke Cilacap untuk bertemu dengan pengasuh pesantren Al-Huda dan Yai Wahid. Apa topik diskusinya? Mencari solusi, sama dengan Bapak. Bagaimana solusi tentang masalah nasab ini? Apakah solusinya hanya menjadi kajian ijtihad seperti orang kunut tidak kunut, yang kunut silahkan kunut, yang tidak kunut silahkan tidak kunut? Apakah kajiannya adalah kajian maslahat, dihitung maslahat dan mudaratnya orang-orang yang mengaku keturunan Nabi, bagi masyarakat umat Islam mudarat apa manfaat? Di dalam kajian itu kemudian ditemukan berbagai macam dinamika diskusi, bahwa pengakuan orang sebagai keturunan Nabi ini berimplikasi sosial keagamaan dengan umat Islam. Karena umat Islam sangat mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama orang Jawa. Dari kecintaan mereka kepada baginda Nabi, ketika ada orang yang mengaku keturunan Nabi, maka mereka tumpahkan cinta itu kepada keturunan Nabi. Kadang-kadang dari perasaan mereka yang ingin menumpahkan kerinduan kepada baginda Nabi melalui turunannya, dimanfaatkan oleh orang-orang yang mengaku keturunan Nabi ini untuk menipu, mendawir, memaksa, menghina, dan lain sebagainya. Dalam dinamika diskusi itu kemudian muncul, berarti mudaratnya apabila dibiarkan ini sangat besar untuk umat Islam. Apabila dibiarkan orang yang bukan keturunan Nabi mengaku sebagai keturunan Nabi, maka genetik aslinya akan tetap nanti keluar. Apa itu genetik asli? Genetik yang bukan genetiknya Nabi, yang penuh kesantunan, Nabi yang penuh dengan ketawaduan, Nabi yang menyebarkan rahmah, Nabi yang mencintai sesama. Sementara orang-orang palsu yang mengaku keturunan Nabi itu dalam setiap generasi akan tambah kesombongannya, karena memang mereka genetiknya bukan genetik Kanjeng Nabi. Kemudian mereka meyakini diri mereka sebagai keturunan Nabi, maka di situ ada sebuah gesekan antara pengakuan, keyakinan, dan realitas mereka yang sebenarnya bukan turunan Nabi, yang nanti mereka akan menganggap orang lain sebagai orang yang rendah, mau merendahkan orang, mau mendawir, memaksa. Bahkan ada orang yang punya material dia lagi banyak keramik, kemudian si Kabib ini datang bawa truk, orangnya nggak ada, dia berani memasukkan keramik ini ke dalam truknya, kemudian dia bawa. Istrinya menangis, weh ini turunan Nabi, Kabib ini Kabib turunan Nabi, kualat sih lamun ngelarang kita ngegawa keramik. Akhirnya dibiarkan, uslah, mungkin itu sudah takdirnya, mungkin itu sudah bagian kita anggap sodako saja. Itu yang terjadi. Kemarin ada orang minta 40 juta di Banyumas, kiainya udah kesel karena kiainya sudah ngedengerin saya ceramah tentang bahwa mereka Kabib itu bukan turun Nabi. Akhirnya kiainya pura-pura jadem, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Akhirnya si Kabib ini pergi pulang, tidak permisi lagi pada kiai yang lagi jadeb itu. Maka kemudian mengkerucut diskusi itu agar negara hadir untuk melarang setiap orang yang mengaku keturunan Nabi tanpa data dan terverifikasi palsu, mereka harus dihukum. Apabila mereka
mengaku sebagai turun Nabi, ditanya datanya tidak ada, suruh tes DNA tidak mau. Demikian.